Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Buat langkah yang pertama dan paling utama, tiada kata yang lebih indah selain memuja dan memuji Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberi ribuan nikmat kepada kita. Salah satunya adalah nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana oleh dua nikmat tersebut, seandainya kita kumpulkan harta benda, emas, permata, bahkan berlian, kita bandingkan dengan nikmat tersebut, tidak ada bandingnya. Salawat bermahkotakan salam, tidak lupa pula kita panjatkan ke pangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi menegakkan kalimatul haq, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kata-kata takzim wal ikraman saya kepada Abadi selaku pimpinan Dayah Al-Hilal Al-Aziziyah, dan kepada keluarganya, dan istimewanya kepada guru-guru yang masih bernaung di Dayah Al-Hilal Al-Aziziyah, yang mana oleh beliau semua yang telah mengajarkan kita dari tidak tahu apa-apa sehingga kita tahu apa. Dan yang teristimewanya lagi kepada Dewan Hakim yang adil lagi bijaksana. Dan penghormatan terakhir saya kepada santri tolabah yang seiring bahu seayun langkah dalam menuntut ilmu agama Allah. Memasuki tahun 2000-an, teknologi hasil ciptaan tangan manusia yang mencakup alat dan mesin sedikit demi sedikit menggeserkan perilaku moral, bahkan menggoyangkan iman anak bangsa. Oleh karena itu, izinkan saya seorang fakir ini menyampaikan beberapa curahan, yang lebih tepatnya sebuah nasihat khususnya untuk diri saya sendiri, yang saya susun kata demi kata menjadi sebuah pidato yang saya beri judul Hakikat Iman Sebenarnya. Hadirin sidang thalabah yang dirindukan oleh syurga, hakikat iman yang sebenarnya adalah seperti tercantum dalam hadis dalam kitab Tangkihul Qauli halaman 12 di sebelah bawah, yang berbunyi, qala an-nabi sallallahu alaihi bima'rifati biqalbi wal qawlu bilisani wal amalu biarkani, yang maknanya, yang dikatakan dengan hadis, meyakini dengan hati, mengikrar dengan lidah, dan selaras dengan perbuatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah meyakini dalam hati kita bahwa Allah Ta'ala itu ada, bahwa Allah Ta'ala itu Maha Esa, dan bahwa Allah Ta'ala itu sanggup menciptakan semuanya. Tidak timbul keraguan atau kebimbangan di dalam hati kita. Dan mengikrar dengan lidah. Maksud mengikrar dengan lidah adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah meyakini dengan hati dan mengikrar dengan lidah, maka harus selaras dengan perbuatan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita tinggalkan, dan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kita kerjakan, seperti contohnya salat, zakat dan sebagainya. Mengerjakan yang wajib mendapatkan
pahala, dan meninggalkan yang wajib mendapatkan dosa. Begitu yang tercantum dalam kitab usul fiqh. Hadirin sidang thalabah yang dirindukan oleh syurga, iman harus disertai dengan ilmu. Begitu juga sebaliknya, tidak berguna ilmu jika tidak disertai dengan iman. Seperti hadis Nabi yang tercantum dalam kitab yang sama, halaman yang berbeda, yang bunyinya, takwa itu terlanjang dan iman itu terlanjang, dan bermula takwa itu adalah pakaiannya. Memiliki sifat malu adalah hiasannya, dan iman harus sempurna jika disertai dengan ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah takwa adalah salah satu unsur penting dalam iman. Takwa kepada Allah dan menjunjung tinggi perintahnya, tidak melenceng dari perintahnya, mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memiliki sifat malu adalah salah satu caranya untuk menguatkan iman kita. Malu berbuat zina, malu meninggalkan salat, dan malu sebagainya. Setelah memiliki sifat takwa dan memiliki sifat malu, maka harus bagi orang yang beriman memiliki ilmu. Kenapa? Karena tidak sempurna ilmu jika tidak disertai dengan iman. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak berguna ilmu jika tidak ada iman. Coba Anda bayangkan, jika seseorang memiliki ilmu tetapi tidak memiliki iman. Dia tahu cara berzakat, dia tahu cara bersolat, dia tahu cara naik haji ke Baitullah, tetapi dia tidak mempunyai keinginan. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Begitu juga dengan sebaliknya, tidak sempurna iman jika tidak memiliki ilmu. Seseorang memiliki iman, mempunyai keinginan mengerjakan salat, membayar zakat dan naik haji ke Baitullah, tetapi beliau tidak memiliki ilmu dan tidak tahu caranya, maka tidak sempurnalah iman seseorang. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, cobalah kita buka pandangan sejarah pada tahun 50-an, di mana seorang kafir laknatillah datang ke Aceh. Dia memiliki ilmu tetapi tidak memiliki iman. Siapakah beliau? Beliaulah yang bernama Sunokronyo. Dia memiliki ilmu, dia mengakui dia adalah seorang Islam, dia mengakui dia seorang mu'allaf, tetapi dia tidak memiliki iman. Dia adalah orang kafir laknatillah. Walaupun dia sangat pintar di bidang agama Islam, walaupun dia sangat pintar di bidang sejarah dan hukum-hukum agama Islam, tetapi dia tetap digolongkan ke dalam kafir. Kenapa? Karena tidak memiliki iman. Hadirin, dari cerita tersebut dapat kita pahami bahwa iman dan ilmu harus disertai bersama. Tidak berguna ilmu jika tidak ada iman, dan sebaliknya, tidak sempurna iman jika tidak ada ilmu. Ilmu dan iman dibaratkan sebuah rantai, bersatu, tidak dapat dipisahkan kecuali Allah yang memisahkan. Hadirin Dewan Hakim yang saya muliakan, dari kesimpulan pada malam hari ini adalah, yang dikatakan dengan iman adalah meyakini dengan hati, mengikrar dengan lidah, dan selaras dengan perbuatan. Dan bagi orang yang beriman harus memiliki sifat takwa kepada Allah, menjunjung tinggi perintahnya. Begitu juga orang beriman harus memiliki yang namanya sifat malu berbuat zina, malu meninggalkan salat, dan malu sebagainya. Dan orang yang beriman juga harus memiliki yang namanya ilmu. Tidak berfungsi ilmu jika tidak ada iman, dan tidak sempurna iman jika
jika tidak memiliki ilmu. Hadirin, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Tentunya sangat banyak kelebihan dari cara bicara saya yang berpatah-patah, tidak lancar. Itulah maklum, saya adalah seorang manusia, seorang pelajar yang masih menuntut ilmu agama. Jalan-jalan sama Bang Saifullah, jalan-jalannya malam Selasa. Soal menang dan kalah saya serahkan kepada Allah. Yang penting saya telah berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.